فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Menjawab secara ilmiah. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ada satu hal yang belum begitu saya pahami ya dari pertanyaan ya. Jadi ini anak udah terbiasa diperdengarkan Al-Qur'an sampai dia usia 3 tahun dan dikatakan perkembangannya baik ya. Karena kita tahu anak-anak itu belajar berbicara dari apa yang dia dengar. Ketika dia distimulasi pendengarannya, kemudian dia ditalkin, maka dia akan belajar bicara di situ, ya. Nah, anak-anak yang dia diperdengarkan Al-Qur'an, lalu kemudian tadi dikatakan ya alhamdulillah, maksudnya artinya ya dari zahirnya berarti ini anak dia sudah bisa menirukan bacaan-bacaan Al-Qur'an tadi, meskipun dia masih perlu belajar, masih perlu untuk untuk memenuhi hak-hak huruf ya, karena dia masih belajar ngomong ya. Nah, sementara di sisi lain dia mengalami speech delay. Ya, dia mengalami keterlambatan berbicara ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah ya. Kalau kita berbicara tentang speech delay, ini memang banyak faktornya. Nah, namun kalau anak itu dia sudah mampu untuk misalnya mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an ya, itu seharusnya akan lebih mudah bagi kita untuk menstimulasi bicaranya dia. Dan kita bersyukur kepada Allah, misalnya ini anak sebelum dia bisa ngomong mama, papa, dia sudah bisa menyebut lafzul jalalah Allah. Itu jauh lebih 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 apa ya, lebih membahagiakan orang tua seharusnya. Karena betapa banyak orang tua itu ketika anaknya lagi belajar ngomong, itu saling berebut siapa dulu yang disebutkan namanya. Ibunya kah, bapaknya kah, kakeknya kah, nenek kah, ya. Padahal kalau anak yang sudah sering ditasmi dan ditalkin dengan lafzul jalalah, maka dia akan menyebutkan kalimat-kalimat yang jauh lebih baik. Dan ini adalah salah satu tanda kebaikan, ya. Nah, jadi di sini saya masih belum paham ya. Yang dimaksud speech delay-nya di sini seperti apa? Kalau misalnya dia misalnya masih belum 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 banyak bicara ataupun dia masih belum bisa ngomong dengan jelas, ataupun seharusnya di perkembangan usia 3 tahun dia sudah bisa ya mengekspresikan keinginannya, ataupun dia sudah bisa mengekspresikan atau menyampaikan yang dia inginkan ya dengan kalimat yang sederhana ya, uh, apa namanya namun dia masih belum mampu. Nah, berarti di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bisa jadi kita ternyata terlalu overstimulus, menstimulasi terlalu berlebihan kepada anak-anak usia dini dalam masalah perkembangan berbicara. Ya. Nah, di antara contohnya adalah ketika anak-anak di usia dini itu mereka ya maksud saya keluarga atau orang tuanya atau orang di sekelilingnya itu sudah berbicara dengan berbagai macam bahasa. Padahal seharusnya anak-anak ini cukup dibiasakan dengan bahasa ibunya sampai dia mampu untuk menyampaikan gagasan dia, perasaan dia, keinginan dia dengan bahasa ibu, maka dia siap untuk belajar bahasa lainnya. Nah, tapi bisa jadi ada orang tua yang anak ini diajarkan berbagai macam bahasa. Ya, akhirnya apa? Akhirnya alih-alih dia malah memiliki kemampuan berbahasa, malah mengalami speech delay karena dia anak mengalami confuse ya, karena uh, skema-skema dari perkembangan bahasanya itu adalah tidak utuh di situ ya. Atau yang kedua bisa jadi karena memang kurang stimulasi ya, kurang stimulasi dari orang tuanya ya, agar mereka distimulasi untuk berbicara dan menyampaikan keinginan dia. Dan ini memang ada cara-caranya ya, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua apabila misalnya ditengarai anak mengalami speech delay. Kalau usianya masih usia 2 tahun, 3 tahun, atau di bawah 4 tahun, maka kita nggak usah terlalu khawatir. Jadi ya kita tetap harus ya optimis, berbaik sangka, dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kemampuan berbahasa adalah sesuatu yang sudah Allah karuniakan kepada
manusia, ya meskipun mungkin tiap anak berbeda-beda, dan meskipun memang sudah ada standar umum ya, biasanya anak-anak di usia sekian harus sudah bisa bicara seperti ini dan seperti ini ya. Nah, jadi intinya kita terus saja berusaha, dan juga kita harus lebih berusaha untuk memahami si anak tadi. Artinya ya kadang-kadang anak-anak yang dia belum mampu untuk mengekspresikan keinginannya itu akan mempengaruhi sisi emosinya juga. Karena banyak yang terjadi, anak-anak yang bicaranya masih belum jelas, juga termasuk speech delay, itu biasanya mudah tantrum biasanya. Kenapa? Karena dia merasa frustasi ketika dia tidak mampu menyampaikan dan ketika dia merasa tidak dipahami oleh orang lain. Karena itu makanya kita harus lebih tenang, kita lebih sabar di dalam menghadapi anak-anak seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.